Salam dan bahagia. Kali ini kita berbincang-bincang dengan Bapak Putu Jaya. Untuk Bapak Putu Jaya, silakan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Putu Jaya Negara. Saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tabanan tahun 2020. Nah, terkait dengan tugas modul 1.3 demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak, Bapak Putu akan menyampaikan visi yang beliau rancang. Terima kasih. Visi yang saya rancang adalah mewujudkan murid profil pelajar Pancasila dengan lingkungan sekolah ramah anak. Nah, luar biasa sekali visi yang beliau sampaikan. Sekarang kita lanjutkan untuk mendengar prakarsa perubahan yang beliau rencanakan. Silakan Pak Putu. Sedangkan prakarsa perubahan yang saya rencanakan adalah mengembangkan potensi jurnalistik murid. Kenapa Bapak Putu memilih prakarsa perubahan tersebut? Kenapa saya memilih prakarsa perubahan tersebut? Karena saya melihat banyak sekali potensi murid yang memiliki bakat dalam bidang jurnalistik ini, tetapi belum tersalurkan dengan maksimal. Luar biasa sekali. Nah, berarti prakarsa perubahan Pak Putu itu berangkat dari potensi yang dimiliki, bukan kelemahan. Betul begitu Bapak Putu? Ya, betul sekali. Ini yang namanya manajemen perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Selanjutnya, prakarsa perubahan tersebut saya tuangkan ke dalam bagan bagja sebagai berikut. Bagian bagan bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Di sini pertanyaan saya adalah apa usaha yang bisa dilakukan untuk mengembangkan potensi jurnalistik murid. Sedangkan daftar tindakannya adalah mencari informasi terkait dengan usaha untuk mengembangkan potensi jurnalistik murid di internet. Berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya pengembangan potensi jurnalistik murid. Bagian yang kedua adalah ambil pelajaran. Di sini pertanyaan yang saya susun antara lain, sekolah mana saja yang sudah berhasil mengembangkan potensi jurnalistik murid? Keterampilan apa saja yang sudah murid miliki untuk mendukung peningkatan potensi jurnalistik murid? Sedangkan daftar tindakannya adalah mencari sekolah yang dianggap berhasil meningkatkan potensi jurnalistik murid, mengumpulkan data dari sekolah tersebut, serta mendata keterampilan murid yang mendukung pengembangan potensi jurnalistik murid. Bagian yang ketiga adalah gali mimpi. Di sini pertanyaan yang saya buat antara lain, bagaimana perasaan murid setelah potensi mereka dalam bidang jurnalistik dapat dikembangkan? Apa saja hal-hal baru yang bisa dilakukan jika potensi murid dalam bidang jurnalistik berkembang? Sedangkan daftar tindakannya adalah sebagai berikut. Membuat gambaran atau narasi sekolah jika sudah memiliki tim jurnalis yang handal. Siswa membuat narasi diri jika sudah memiliki keterampilan dalam bidang jurnalistik. Memajang di mading, mengunggah di sosial media sebagai pengingat sambil melakukan usaha selanjutnya. Sedangkan bagian yang keempat adalah jabarkan rencana. Di sini pertanyaan yang saya buat adalah, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk mengembangkan potensi murid dalam bidang jurnalistik? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha meningkatkan potensi murid dalam bidang jurnalistik? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan usaha? Sedangkan daftar tindakannya adalah sebagai berikut. Membuat capaian yang realistis setiap bulan dan mencatatnya. Berdialog dengan murid tentang capaian target. Melakukan bimbingan murid dalam bidang jurnalistik. Serta menganalisa perkembangan murid dan membicarakannya dengan pihak terkait. Bagian yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat antara lain,
Apa langkah konkret yang bisa dilakukan guna mengembangkan potensi jurnalistik murid? Siapa saja yang saya libatkan dalam usaha ini? Kapan usaha ini dimulai? Sedangkan daftar tindakannya adalah sebagai berikut: mengadakan ekstrakurikuler jurnalistik, membentuk tim jurnalis sekolah, bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat yang mempunyai ketertarikan dalam bidang jurnalistik, serta siswa. Terkait dengan waktunya adalah sesegera mungkin. Nah, demikianlah bagan bagja yang sudah saya rancang untuk mendukung prakarsa perubahan yang sudah saya rencanakan. Luar biasa sekali apa yang Pak Putu sampaikan. Nah, mudah-mudahan prakarsa perubahan yang Bapak Putu rancang ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberi manfaat untuk sekolah kita. Nah, pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Putu Jayanegara. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam dan bahagia.